Bentar ya Pak. Lamanya dikirim oleh mana? Sudah ya. Bentar Pak. Sudah Pak, sudah. Udah sih. Itu. Apa Pak? Tapi kerjaan kalau kalian buat jelas suara jauh dari iya ya. Boleh Pak. Boleh? Boleh Pak, udah pada. Iya. Iya. Pak, baik. Siap. Kita mulai ya Pak. Ini kita admin semua Pak. Ya.
Langsung dimulai, Pak. Oke, baik. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Jelas, Pak. Jelas sih. Baiklah, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu undangan pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas ketersediaan Bapak dan Ibu untuk memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Yang pertama, yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Kepala Kantor PKKL Banda Aceh. Kemudian yang saya hormati Kepala Seksi PKN PKKL Banda Aceh. Dan kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu undangan pada pagi hari ini. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan atas ketersediaannya di tengah keterbatasan kondisi. Saat ini kita bersyukur bisa dapat bertatap muka walaupun tidak langsung, tapi melalui Zoom meeting ini. Jadi acara pada pagi hari ini adalah bimbingan teknis dan tutorial terkait dengan peningkatan status penilaian kembali. Yang pertama, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena telah diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama kumpul pada kanal Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Zikri, saya di sini sebagai moderator pada acara kita pagi hari ini. Acara akan dilaksanakan sampai dengan pukul 11 lewat sedikit. Jadi kita berharap semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada kendala satu dan lain hal. Kemudian terkait untuk kelancaran jalannya acara kita pada pagi hari ini, saya memohon kepada Bapak Ibu agar berkenan untuk menghidupkan videonya dan juga memperhatikan status mute di aplikasi Zoom masing-masing agar nanti apabila saat pemaparan ataupun diskusi tidak mengganggu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Sebagai pengantar, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tujuan dan latar belakang kenapa acara kita pada pagi hari ini. Latar belakang acara kita pada pagi hari ini ialah terkait dengan tindak lanjut catatan BPKRI atas penilaian kembali yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018. Dan juga acara ini dibuat dalam rangka mengoptimalkan peran pelayanan PKKL Banda Aceh untuk membantu dan mendorong percepatan proses ini. Juga dapat memberikan informasi guna meningkatkan pemahaman Bapak Ibu agar prosesnya menjadi efektif dan efisien. Rundown acara kita pada pagi hari ini yaitu nanti akan dibuka oleh Kepala Kantor Banda Aceh, kemudian nanti akan ada pemaparan dari narasumber, selanjutnya akan ada tanggapan dan atau kesimpulan dari Kepala Seksi PKN PKKL Banda Aceh. Langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini dengan agenda pertama yaitu opening speech atau kata sambutan dari Kepala Kantor PKKL Banda Aceh. Pada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai Kepala KPKL Banda Aceh menyampaikan kata sambutan pada acara pagi hari ini.
Yang saya hormati rekan-rekan dari Kementerian Lembaga, Lanal Sabang, Lanut Maimun Saleh, Lanut Sultan Iskandar Muda, SMPI Banda Aceh, Barista, saya Kementerian Perhubungan, saya Kementerian Kesehatan, saya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, saya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, saya BNPB Tata Ruang, saya Kepolisian RI, BMKG, KPU, BPKB, RRI, LPP, BPKS, dan tamu undangan dalam pemilihan revisi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam meeting untuk mengikuti bimbingan teknis dan tutorial peningkatan status perbaikan pengirian kembali sesi yang ketiga. Syukur-syukur di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap dapat melaksanakan kegiatan ini dengan segala keterbatasan. Kegiatan ini sebagai upaya untuk menuntaskan perbaikan atas laporan hasil pemeriksaan LKPP 2019 karena dalam penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BNN tahun 2017 dan 2018 pada LKPP audit 2015 masih belum akurat atau tidak akurat. Untuk menyelesaikan penuntasan ini diperlukan komitmen kita bersama agar berjalan panjang reformasi 2017-2018 dapat dituntaskan pada tahun 2020. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas besar ini, agar sampai berkoordinasi dan tidak putus komunikasi terkait dengan hal teknis yang akan menjadi kendala dalam penyelesaiannya. Sebagai bagian dari upaya pemanfaatan yang optimal tapi lebih luas lagi, dalam kesempatan ini saya mengimbau agar satker tidak menuntaskan BNN dalam kondisi rusak berat untuk diajukan penghapusan, penandatanganan dan untuk dilelang sebagai upaya langkah pengelolaan BNN yang optimal. Dalam hal penerapan potensi BNN untuk dimanfaatkan agar dioptimalkan untuk disewa sebagai upaya mendukung PDB dari pengelolaan BNN. Akhir kata, terima kasih telah memenuhi undangan kami agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor BNN Banda Aceh. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda kedua. Saya ingin mengingatkan kembali acara ini dilakukan di dua media, yaitu via Zoom dan via Email. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu tidak bisa masuk via Zoom karena kapasitas yang terbatas, kami juga bisa menyediakan live streaming dari YouTube KPKN Banda Aceh. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda kedua, yaitu pemaparan oleh narasumber. Apabila nanti Bapak Ibu ketika pemaparan ada yang ingin ditanyakan, langsung saja Bapak Ibu bisa mengajukannya via chat seperti aplikasi Zoom. Kami juga menyediakan waktu khusus setelah pemaparan untuk kita diskusi. Tapi karena waktunya terbatas, nanti lebih baiknya Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mengajukan via chat. Jadi nanti apabila pertanyaan Bapak-Bapak maka akan kami usahakan dijawab di waktu setelah kita mengadakan acara ini. Langsung saja saya persilakan kepada narasumber untuk memberikan pemaparan. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu serta Kementerian Lembaga yang telah berhadir pada acara penting hari ini. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh MC acara kita hari ini, yaitu bimbingan teknis peningkatan status
perbaikan evaluasi BMN. Bapak Ibu, sebelum masuk ke pokok acara pada hari ini, izinkan saya selaku narasumber pada hari ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Noria, biasa dipanggil Lia. Saat ini saya bertugas di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Banda Aceh. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke pokok acara pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk proses peningkatan status perbaikan penilaian BMN, di sini kita akan menggunakan aplikasi Siman dan akan menggunakan dua plugin pada Siman. Yang pertama yaitu plugin pemutakhiran data dan yang kedua plugin evaluasi BMN. Untuk kedua plugin ini, pastikan bahwa Bapak Ibu pada saat menggunakannya sudah menggunakan versi yang paling update. Untuk plugin pemutakhiran data sendiri, itu versi paling update-nya saat ini versi 3.2, 1, dan 0. Nah, untuk plugin evaluasi BMN, versi yang paling update itu versi 4.0, 3, 12. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memastikan pluginnya sudah yang paling aktif atau yang terakhir, maka langkah berikutnya adalah kita masuk ke plugin pemutakhiran data. Nah, di plugin pemutakhiran data ini, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan sinkronisasi data dari SIMA ke Siman. Data yang akan disinkron adalah file transfer transaksi semester 2. Atau jika Bapak Ibu belum mengupload ketiga file ini, saldo awal, semester 1 dan semester 2 belum diupload semuanya, maka yang harus disinkron atau yang harus diupload adalah ketiga file ini. Nah, pada saat apabila sudah diupload, maka berikutnya adalah Bapak Ibu, selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan apabila sudah masuk ke dalam plugin pemutakhiran adalah sinkronisasi data semester 2 2020. Nah, pada saat apabila semua filenya sudah diupload, maka diklik proses sinkronisasi. Pada saat proses sinkronisasi ini, hal yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah bahwa sinkronisasinya itu sudah berhasil sampai dengan 100%. Proses sinkronisasinya itu sudah sampai dengan 100%. Untuk mengecek apakah proses ini sudah 100%, kita dilihat di menu antrian sinkronisasi. Nah, progresnya di sini sudah 100%. Lalu bagaimana kalau progres sinkronnya belum 100%, maka Bapak Ibu harus menunggu. Atau kalau misalnya progres atau misalnya sinkronisasinya gagal, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah sinkronisasi ulang datanya. Nah, apabila proses sinkronisasinya sudah 100%, baru kita masuk ke plugin evaluasi BMN.
Lagi evaluasi BMN, kita masuk ke menu persiapan. Nah, di menu persiapan ini Bapak Ibu bagi yang tiket IP-nya banyak mungkin akan muncul seperti ini. Ini untuk Polres Aceh Besar ada 12 tiket dan statusnya ada yang IP selesai dan ada yang penilaian selesai. Nah, untuk bisa meningkatkan status dari status 5 ke status 7 itu pastikan bahwa tiketnya sudah berstatus penilaian selesai atau progres IP-nya itu 50%. Kalau misalnya progresnya masih di bawah 50%, Bapak Ibu harus menunggu nanti tim penilai dari KPKNL Banda Aceh yang akan meningkatkan statusnya sampai dengan penilaian selesai. Nah, apabila sudah dipastikan bahwa statusnya itu penilaian selesai, langkah selanjutnya adalah tiketnya dibuka. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu mengecek apakah SK-nya itu sudah di-input atau belum dan filenya sudah di-upload atau belum. Apabila belum di-input, maka Bapak Ibu bisa menginput di sini tambah, kemudian di-input nomor SK-nya, tanggal SK, dan yang terakhir itu di-upload file SK-nya di sini. Nah, lalu bagaimana untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan SK? Untuk satker yang belum mendapatkan SK, Bapak Ibu boleh menghubungi kami KPKNL Banda Aceh. Mungkin khusus untuk satker hari ini, karena PIC-nya adalah saya dan teman saya satu hati Kak Nanda, nanti Bapak Ibu boleh menghubungi kami berdua. Nah, apabila sudah dipastikan datanya sudah terinput dengan data SK-nya sudah terinput dengan benar, langkah selanjutnya adalah memeriksa daftar surat tugas pelaksanaan KIP. Karena saat ini kita tidak ada penugasan Bapak Ibu, jadi tidak ada nomor ST yang perlu diisi, tapi yang diisi cukup strip saja. Ini tujuannya agar pada saat pencetakan berita acara itu bisa dicetak. Kalau misalnya tidak diisi, maka pada saat pencetakan itu tidak bisa. Nah, kalau kedua menu tadi sudah selesai di-input dan sudah selesai di-upload, maka selanjutnya kita ke menu pelaksanaan. Nah, di menu pelaksanaan ini yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memastikan data di sini di pelaksanaan inventarisasi ini sudah terisi dengan benar dan baik. Nah, dan data hasil inventarisasi ini Bapak Ibu harus pastikan bahwa datanya yang terisi adalah sesuai dengan form yang Bapak Ibu sampaikan ke kami atau form yang Bapak Ibu upload di sini. Apabila masih terdapat kesalahan data atau ketidakcocokan data, Bapak Ibu bisa menghubungi kami KPKNL Banda Aceh. Nah, apabila datanya sudah terisi semua dan sudah benar, langkah selanjutnya adalah mengupload form pendataan. Nah, kebetulan ini sudah di-upload. Kalau misalnya formnya belum ada, Bapak Ibu bisa menguploadnya di sini. Apabila formnya sudah selesai di-upload, selanjutnya kita ke menu pelaporan. Nah, di menu pelaporan.
atau Bapak Ibu print. Mulai dari kertas kerja inventarisasi sampai dengan catatan hasil inventarisasi. Sementara untuk laporan yang nomor 13 dan 14 surat keterangan dan kepemilikannya itu sifatnya opsional. Kalau Bapak Ibu mau cetak boleh, tidak dicetak juga boleh. Nah, untuk pencetakan ini ada 3 hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu perhatikan, yang pertama, tujuannya untuk keseragaman hasil print out atau keseragaman hasil cetakan. Yang harus Bapak Ibu perhatikan, yang pertama adalah marginnya. Margin yang dipilih adalah narrow, kemudian orientasinya itu landscape, dan untuk size-nya itu size A4. Nah, apabila ketiga hal ini sudah oke, Bapak Ibu boleh mencetak di sini atau ngeprint, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau simpan dulu, bisa disimpan di sini, di export, kemudian disimpan di folder yang Bapak Ibu inginkan. Nah, begitu seterusnya sampai dengan laporan yang terakhir Bapak Ibu, laporan nomor 12. Nah, kemudian apabila laporannya sudah dicetak, Bapak Ibu menandatangani, Bapak Ibu dan Kepala Satker itu menandatangani dan kemudian di-scan, dan apabila sudah di-scan bisa di-upload di sini, di-upload dokumen. Nah, langkah selanjutnya adalah klik masa update nilai masa dan manfaat. Nah, di sini proses generate data master asset berhasil. Jadi terkadang Bapak Ibu pada saat update nilai dan masa manfaat ini tidak selalu berhasil. Terkadang ada juga yang mengalami kendala atau gagal. Nah, biasanya kendala ini disebabkan karena gagalnya proses sinkronisasi data simak-simak. Untuk itu pastikan dulu pada saat pastikan dulu data yang keluar atau notification yang keluar di sini, di detail ini adalah karena proses sinkronisasi datanya gagal. Kalau memang proses sinkronisasi datanya gagal, Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi ulang pada bagian pemutahiran seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu pastikan juga nomor LHIP maaf Bapak Ibu, tadi terdapat kekeliruan dalam penjelasan. Dan sebelum Bapak Ibu cetak, harusnya tahapnya adalah update nilai dan masa manfaat terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pencetakan laporan. Nah, apabila update nilai dan masa manfaatnya sudah berhasil, baru kemudian dicetak ke-12 laporan ini. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu nomor LHIP-nya itu dan tanggalnya sudah terisi. Apabila nomor LHIP dan tanggalnya itu belum terisi, Bapak Ibu dapat menghubungi KPKNL Banda Aceh untuk mendapatkan nomor LHIP. Nah, selanjutnya apabila nomor LHIP-nya sudah ada, laporannya sudah diupload, berikutnya kita ke menu laporan hasil penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mencetak LHP 01 dan LHP 02 ini. Ini
prosesnya sama seperti tadi Bapak Ibu pada saat mencetak laporan hasil inventarisasi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk keseragaman hasil printout. Yang pertama itu marginnya. Marginnya itu dipilih yang narrow. Kemudian untuk orientasinya dipilih yang landscape. Dan yang terakhir untuk size-nya itu dipilih yang A4. Nah, apabila sudah settingannya sudah benar, sudah sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan pencetakan. Nah, untuk LHP 02 juga demikian Bapak Ibu. Nah, untuk LHP 01 dan 02 ini, karena tim penandatangannya ada di KPKML Banda Aceh, maka Bapak Ibu nanti bisa menyampaikannya, bisa menyampaikan hasil cetakan ini ke link yang kami share. Linknya nanti di-share di kolom chat Bapak Ibu. Link untuk meminta untuk meminta tanda tangan. Nah, apabila semuanya sudah selesai, tahap yang terakhir adalah kirim dokumen LHIP. Apabila Bapak Ibu sudah mengklik kirim dokumen untuk tombol kirim dokumen LHIP ini, maka status penilaian sudah berubah dari penilaian selesai menjadi dikirim LHIP ke KPKML, atau dari 50% menjadi 75%. Nah, ini di sini masih 50%. Untuk memastikan sudah berubah atau belum, silakan diklik reload. Nah, ini sudah berubah ya Bapak Ibu ya, progresnya sudah menjadi 75% dan kirim LHIP, dan statusnya sudah kirim LHIP ke KPKML. Apabila statusnya sudah berubah, maka selesailah tugas Bapak Ibu untuk menaikkan status perbaikan evaluasi PMN. Kemudian mungkin sebelum saya serahkan ke MC, saya menyampaikan apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan materi untuk acara hari ini, materi Bapak Ibu dapat akses setelah Bapak Ibu mengisi form evaluasi. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk melakukan pengisian form evaluasi. Selanjutnya saya kembalikan ke saudara Fikri. Terima kasih kepada Ibu Lia yang telah memberikan pemaparan terkait dengan tutorial kegiatan peningkatan kenaikan status penilaian kembali. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan via chat ataupun langsung. Untuk pertama, kami batasi dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Apabila Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu hadirin sekalian ingin bertanya, saya persilakan. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan oleh narasumber tadi? Ya, Bapak Faisal, silakan. Saya dari KPU Kota Banda Aceh, jadi ingin bertanya gitu kan, sampai sekarang di Siman kami masih evaluasi 2019. Apakah 2019 kemudian dilanjutkan ke 2020 ini? Itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian kan status kami kan masih 50%. Kemudian hasilnya juga sudah penilaian selesai. Nah, apakah yang 2019 itu dilanjutkan ke 2020 itu LHP-nya? Demikian. Baik, terima kasih Pak Faisal atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Faisal.
dimuliakan. Oh ya, terima kasih. Ini Pak, untuk tiket SIM-an Bapak tadi yang 2019, itu memang tiketnya seperti itu Pak. Kita saat ini, walaupun pelaksanaan ini saat ini 2020, itu kita kita sekarang ini melanjutkan tiket yang sudah ada, jadi tidak ada masalah Pak tiketnya. Tidak masalah. Jadi 2020 Itu tetap dilanjutkan. artinya tetap 2020 ya. Iya. Yang perlu Bapak pastikan pada saat Bapak ingin meningkatkan status adalah status penilaiannya itu sudah penilaian selesai atau progres itu sudah 50%. Status tiket Bapak sudah 50%. Berarti itu 2020 kita nggak harus mengajukan evaluasi lagi. Enggak Pak, untuk proses pengajuan evaluasinya sudah selesai. Dilanjutkan dari 2019 untuk 2020 gitu ya. Iya Pak. Kemudian pertanyaan satu lagi tadi. Jadi siapa yang tadi kata? Sama Pak ya. Mendapat jawaban? Iya udah. Izin bertanya dari bandara lagi. Terkait yang penyampaian dari Ibu Mulia tadi terkait kirim LHIP. Saya sudah cetak semua, tapi LHIP belum dikirim. Pengirimannya itu apakah sudah di-upload atau belum di-upload? Untuk nomor LHIP-nya Pak. Nomor LHIP-nya sudah dapat. Kirim LHIP yang di mana? Untuk proses upload dokumennya, itu Bapak bisa, kalau yang sudah ditanda tangan dan sudah di-scan, bisa langsung di-upload Pak. Ya, terus nanti baru dikirim menu LHIP itu Pak. Bapak belum kirim, ya nanti baru dikirim dikirim LHIP. Berarti setelah di-upload dokumen kan? Iya Pak, setelah Bapak upload dokumen dan scan dokumennya, baru kemudian kirim LHIP. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo dipersilakan. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak boleh agak sedikit. Ini saya mau menanyakan yang pertama di nomor 0303 ada empat di nomor yang itu belum ada SK panitianya, tapi belum memperoleh SK panitia. Kemudian ini udah kami cetak ini. Nah, ini udah kami cetak highlight kita udah kami cetak. SK panitia belum ada. Yang kedua di tiket di LIP nomor LIP 0308 dan nomor LIP 0293. Ini pernah tegang proses panahnya asal tapi tidak bisa buka. Jadi proses itu keluar kita bahwa proses panahnya gagal. Mohon arahan dan penjelasannya mengenai pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang pertama terkait SK panitia belum ada, tapi sudah dilakukan pencetakan ya Bapak. Ya, Pak. Baiklah, pada narasumber saya persilakan menjawab.
untuk SK pelaksananya Bapak, kalau misalnya Bapak belum mendapatkan SK-nya, Bapak boleh menghubungi saya atau yang lain di KPKNL Banda Aceh, boleh japri Bapak, nanti kami draftkan SK-nya dulu dan kemudian nanti kami sampaikan kepada Bapak. Jadi tetap SK itu harus diisi Pak. SK itu harus nomor SK, tanggal SK, dan kemudian dokumennya itu harus diupload, baru kemudian dicetak. Karena itu nanti kepentingannya pada saat penandatanganan. Kalau tidak ada kalau SK-nya tidak di-input, itu nanti tidak keluar namanya pada saat penandatanganan. Jadi kalau sudah terlanjur dicetak, nanti Bapak hubungi kami dulu Pak untuk dapat nomor SK-nya. Boleh japri ke saya, boleh WA ke saya. Nah kemudian untuk yang perayaan LHIP tadi gagal cetak ya Pak ya? Gagal pada saat di print. Gimana Pak? Gak buka, Gak bisa dibuka. Begitu kita klik itu dibuka. Tertulis tertampil gagal, karena data gagal. Tapi sudah dipastikan Pak kalau plugin revaluasinya sudah yang versi paling update? Tapi bukti yang lain saya buka sampai bisa buat apa taruh ke kontak darurat. Gini aja Pak, nanti Bapak pastikan dulu bahwa plugin yang Bapak gunakan sudah versi yang terakhir, atau nanti kalau misalnya nggak bisa juga boleh coba screenshot ke saya Pak, screenshot nanti di WA ke saya. Nah, gitu aja Pak ya dulu ya jawabannya ya. Sampai kok ya sama-sama Pak. Ibu Nurlian. Ya. Ya, saya lupa dulu menanyakan tadi. Ini SK tim ini SK tim yang tahun 2020 gitu. Kalau memang SK timnya itu Pak anggotanya tidak ada perubahan, maksud saya mungkin tidak ada mutasi, itu bisa pakai SK yang lama Pak. Tapi kalau misalnya ada perubahan anggota tim, nah itu Bapak boleh minta SK yang baru ke kami. 2020 ya, karena memang 2019 tidak ada SK gitu kan, 2020 ini yang ada. Berarti yang 2020 kami sertakan nanti. Bapak sudah dapat nomor SK-nya Pak? Sudah dapat SK-nya? SK dari Satgas kan? Yang dari kami Pak, dari KPKNL. Oh dari KPKNL. Belum ada. Itu berarti dihubungi SK-nya dari mana kami dapatkan nanti? Jadi SK tim pelaksana itu produk dari kami Pak, dari KPKNL Banda Aceh. Jadi nanti Bapak boleh hubungi kami kalau memang belum ada SK timnya. Tapi kalau di tiketnya sudah ada SK timnya dan anggota tim tidak berubah, ya tidak perlu SK yang baru. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Faisal pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu hadirin sekalian ditanyakan lagi kali ini pada narasumber. Jadi Pak Bu Nata ada lagi yang mau ditanyakan dari perubahan data itu kan yang 2017 itu kan sudah di rekomendasi diaktif kan. Tapi yang 2019 itu kan ada yang ditemukan lagi ada juga barang ada yang tidak ditemukan dan masukkan kembali. Cuma itu kan tidak ada rekomendasi aktif lagi. Terus bagaimana di pelaksanaan di pengisian ini? Apa kita masukkan juga yang tidak ada temuan dari aktif itu atau kita masukkan yang temuan dari aktif 2017 itu aja? Mungkin itu aja Bang Muhammad. Pertanyaan itu nanti saya boleh minta tolong Pak Krisno ya untuk jawabnya. Saya takutnya salah. Yang sepengetahuan saya harusnya sih
yang ada rekomendasi aktif Pak. Kalau misalnya belum ada rekomendasi aktif harusnya enggak, tapi nanti saya minta tolong bantuan Pak Kisno untuk menjawab biar lebih jawabannya biar lebih sempurna. Itu ya Pak, apa tadi dari Disnat Pak ya? Halo, dari Disnat Pak ya? Pak, ini kan adalah dari hasil apa kemarin yang kemarin itu bahwa mereka nanya juga, saya tanya Pak ini prosesnya apa udah dihapus atau sudah belum? Terus sebenarnya kita ini komunikasi itu sudah PKN. Dan lalu teman saya sudah pernah komunikasi dengan PKNL. Dan PKNL menyarankan bahwa untuk koordinasi ini ke eselon 2 ini bagaimana nih? Apa harus bisa langsung dihapuskan karena sudah ada rekomendasi itu atau gimana langkah selanjutnya itu? Sedangkan kegiatan ini disuruh hapuskan segera. Jadi kami bingung mana kita terus berkoordinasi. Mungkin ada arahan dari bagaimana caranya. Terkait dengan barang-barang yang tidak ditemukan, ada beberapa kriteria yang siapa penanggung jawab misalnya. Misalnya kalau tidak ditemukan karena masalah katakan, itu bisa langsung ditemukan oleh satker karena tidak ditemukan karena salah satu orangnya konsulat khusus terkait dengan permasalahan dari Ya, optimal Pak. Kalau kita hubungi Pak Nugroho, gimana Pak? Ada kontak Pak di temuan gimana Pak? Di surat edaran yang kami kirim kemarin ada di situ ada nama tugas kami yang khusus tangan itu ya Pak. Itu dengan nanti Pak. Di surat yang kami kirimkan kemarin itu ada yang lebih dekat Pak, tadi kami tetap menggunakan ya boleh Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita hubungi Anda. Kemudian pelan-pelan Pak, karena udah ditanya juga. Kemarin masih ada kita juga terus di kementerian Pak. Saya juga mengenai hal itu Pak. Oke Pak, terima kasih informasinya. Mungkin kita akan lanjuti dengan penghapusan untuk tahap-tahap berikutnya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi saya ingin ingatkan kembali apabila mungkin ada yang masih belum paham ataupun ada proses yang lupa terkait tadi pemaparan, Bapak dan Ibu bisa melihat video tersebut di YouTube KPKN Elpetanda. Sekali lagi apabila ada proses yang lupa atau ingin dijelaskan lagi ulang, salah satu caranya yaitu bisa melihat video di YouTube KPKN Elpetanda. Selanjutnya bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi?
atau kita halo? bacakan. Oh ya. Halo? Iya, Iya, Bapak. Silakan, Bapak. Ya, saya dari perwakilan BKPN Aceh. Saya mau tanya mengenai dua dokumen LHP yang ada tanda tangan KPKNL-nya. Itu bagaimana? Apakah dulu kan kita kirim ke KPKNL dulu, ditandatangan baru kita upload. Kalau sekarang bagaimana? Yang kedua, bisa diperkirakan kapan untuk menyelesaikan progres IP 100%. Apakah harus ditunggu akhir Desember atau sebelumnya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Saya persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Ya Pak, tadi sudah terkait dengan penandatanganan dokumen LHP 01 dan 02, termasuk juga dokumen LHI yang ada tanda tangan pihak KPKNL-nya. Tadi sudah saya sampaikan, itu bisa Bapak Ibu nanti upload di link yang telah disampaikan di kolom chat. Itu linknya yang ini.cc/upload LHIP. Jadi lebih kurang nanti tampilannya gini. Apa? Nah, di sini Pak Akbar. Jadi nanti silakan ditambahkan. Ini diisi terlebih dahulu kode satkernya, kemudian nama satker, kemudian PIC satkernya atau operator simannya, kemudian nomor telepon, dan kemudian silakan diupload dokumen LHI atau LHP-nya di sini, ditambahkan file, kemudian dipilih dokumen yang mau diupload. Nanti kami yang akan mendownloadnya dan mendatangannya, dan kemudian nanti kami yang akan menyampaikan kepada satker. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke kantor, atau tidak perlu mendatangi langsung kantor kami untuk proses penandatanganan. Itu Bang Akbar, ada lagi Bang Akbar? Yang pertanyaan kedua, kira-kira untuk 100% apakah harus diselesaikan akhir Desember atau bisa nanti di bulan 11 atau bagaimana? Insya Allah diusahakan Pak sudah selesai dalam bulan ini. Untuk 100%? Enggak 100% Pak Akbar, sampai dengan 80%. Untuk 100%-nya mungkin nanti kita tunggu informasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dia atas jawabannya. Semoga menjawab dapat menjawab kemudian dikarenakan terbatas, mungkin masih banyak sesuatu yang ingin ditanyakan lagi, ataupun banyak juga pertanyaan yang masuk via chat. Pertanyaan akan ditampung dan akan coba untuk dijawab di kemudian hari. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu saya mohon kepada Pak Krisno selaku Kepala Seksi PKN di Kabupaten Banda Aceh untuk memberikan tanggapan ataupun kesimpulan terkait dengan agenda kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian serta kehadiran Bapak Ibu semua, di acara rapat sektor sosial tahun ini. Mungkin bagian dari Bapak Ibu sudah mengikuti evaluasi atau penjelasan dari dalam tahun 2017 dan mungkin ada yang juga di tahun 2018. Mengenai kebutuhan PDA dan juga teknik kemudian yang dilanjut diperbaiki ke 2019 dan 2020 ini. Jadi proses yang sudah dimulai di 2019 terperbaikan
kami mohon bantuan ibu semua terkait dengan proses penyelesaian evaluasi. Jadi diharapkan peran aktif Bapak Ibu semua untuk memantau dan juga mengikuti sampai dengan selesai. Jadi untuk tahapannya sampai dengan dalam dekat adalah sampai dengan 80%. Sedangkan untuk sampai dengan 100% nanti akan ada pengumuman lagi dari kami untuk peningkatan koreksi di sifatnya. Jadi untuk terkait dengan koreksi di sifat nanti akan ada program yang lebih tentu dari untuk sampai sekarang kami akan meningkatkan sampai dengan 8%. Programnya jadi Bapak Ibu untuk terus melaksanakan yang masih statusnya 105% selesai akan meningkatkan status A atau 79% dan kita akan meningkatkan 80%. Juga terkait dengan kondisi yang saat ini di mana kita terbatas kemudian dan juga kesempatan yang bertemu, kami mencoba memberikan alternatif kemudahan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menandatangani LHI, silakan diupload di kolom sesuainya. Kemudian untuk yang LHP silakan diupload kemudian dikirimkan ke kami melalui link yang sudah kami berikan di kolom chat. Kemudian terkait dengan penandatangan di KPKNL, nanti kami akan secara bertahap akan kami upload di kolom link yang ada di jadi di link yang nomor 1 ini kami minta kalau bantuan itu mengevaluasi kegiatan acara hari ini. Nanti di akhir pertanyaan akan kami bagikan link untuk mendownload materi pada acara hari ini sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya dari Bapak Ibu atau juga di video yang kemudian bagi Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi pada yang disediakan, mohon agar segera mengisinya dan juga mengupload dokumen verifikasi untuk memperoleh nomor KTP. Walaupun nomor KTP terus kami buat, tapi kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk memastikan bahwa nilai atau data-data yang sudah ada di SIMAN itu sudah sesuai. Nah, untuk memastikannya kami mohon untuk membuat pernyataan bahwa memang sudah sesuai. Kemudian tadi seperti saya sampaikan untuk dokumen LHP yang tanda tangan dari KPKNL, Kepala KPKNL, juga resume yang ada di sebuah pimpinan. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa berkunjung ke KPKNL, bisa menguploadnya ke link nomor 4 ini. Jadi Bapak Ibu upload, jadi disampaikan, kemudian secara berkala kami coba di sini. Jadi kami secara berkala Bapak Ibu bisa mengecek di link nomor 5 ini. Jadi nanti yang sudah kami tanda tangan LHP dan resumenya, grafiknya bisa di-download di link nomor 5 ini. Jadi Bapak Ibu tinggal download kemudian di-upload di sistemnya. Terkait dengan proses LHI dulu atau upload mulai LHP-nya, baru bisa kirim dulu dokumen LHP-nya yang ada di SIMAN, kemudian nanti setelah dapat dokumen LHP-nya bisa nanti upload lagi setelah Bapak Ibu mendapatkan LHP-nya. Karena LHP butuh mungkin beberapa waktu untuk menandatangan dan upload videonya. Silakan kirim dulu LHP-nya sampai 75%, nanti baru setelah dapat LHP-nya Bapak Ibu upload ke disediakan. Jadi itu kemudian beberapa hal yang teknis yang
tidak bisa kami jawab satu persatu. Tapi silakan koordinator satker masing-masing yang sudah ada di surat undangan kemarin juga terkait dengan permintaan royalti yang mungkin belum tersedia di simak. Silakan ya itu masing-masing. Nanti kami kemudian mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan tek ini, tidak berjalan teknis, mungkin juga hal-hal yang kita berikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Krisno yang telah memberikan tanggapan atau pengarahan kepada kita semua terkait dengan acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan adakan sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Apabila sudah, saya mohon bantuannya kepada Ibu Mahya untuk tag fotonya. Untuk fotonya kita tag per halaman Zoom-nya, mulai dari yang pertama. Siap, 1, 2, 3. Untuk yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Baiklah, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhirlah agenda kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memberikan pemahaman kepada kita agar semua proses yang akan dijalankan menjadi tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk itu, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata ataupun ucapan. Kepada Bapak dan Ibu-Ibu undangan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, maka dengan itu pula saya akhiri acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.